kan dengan otak. Tak semikir dengan hati tapi ditransfer ke dia bak otak. Persih lagi tengok perah abak mik. Nyo su katanya apa abak mik. Tapi ditransfer su katanya ihau water. Ihau bak speaker su. Yang menansit hati katanya. Semikir dengan hati ditransfer ke otak. Maka kepegah tu hatinya adalah merupakan anggota yang cukup mulia. Anggota yang cukup menghayum di para hadirin sekalian. Maka oleh karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selaku langkah yang pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan maddah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada urau yang sangat mulianya karena beri kesehatan dan kesempatan kepada kitanya memendung sehingga pada urau yang sangat mulianya oleh kitanya dapat terpenuhi undangan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap urang-urang yang mukallaf, yaitu untuk melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Kemudian dilikuni baknyan marilah sama-sama kita yang melakai ba Allah Subhanahu wa taala supaya berlimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan sejahteranya kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga rahmat dan sejahtera kita yang mohon ba Allah Subhanahu wa taala supaya berbutruk kepada seluruh para al dan sahabat beliau sekalian. Kata-kata ta'zim wa ikraman ulun tuan yang pertama sekali kepada guru kita yang bersama Tunku Khatib Masjid. Kemudian selanjutnya kata-kata ta'zim ulun tuan kepada Imam Syekh Masjid. Selanjutnya kata-kata penghormatan luntuan kepada panitia masjid, dan penghormatan luntuan selanjutnya yang paling teristimewa sekali yaitu kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah untuk khatib barang 15 minit lebih dan kurang untuk lun pegah bacun mauizah. Mudah-mudahan mauizah tersebut bermanfaat terutama sekali bagi pribadi khatib sendiri dan selanjutnya bagi kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun judul khutbah katanya pada urau yang mulianya adalah kebaikan dan kejelekan bersumber dari hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nepegah dalam sebuah hadis yang artinya, tak ingat legata, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Bila mana segumpal daging tersebut jeroh, nyo seluruh jasad akan jeroh. Dan tak ingat legata, segumpal daging tersebut adalah hati. Maka hatinya adalah merupakan anggota batin yang terdapat di dalam jasad, sehingga ukuran sirada urang nyo sangat tergantung kepada hati. Dan hatinya adalah merupakan sebuah anggota yang cukup mulia yang na di dalam jasad kita. Sebuah anggota yang cukup berharga, sebuah anggota yang cukup hebat, yang cukup mahayum di para hadirin sekalian. Pakon ke berah mana? Karena di dalam hatinya timbul pikiran. Yang keji yang sebenarnya kita tak semikir dengan hati. Kan dengan otak.
Tak semikir dengan hati tapi ditransfer ke dia bak otak. Persih lagi tengok perah abak mik. Nyo su katanya apa abak mik. Tapi ditransfer su katanya ihau water. Ihau bak speaker su. Yang menansit hati katanya. Semikir dengan hati ditransfer ke otak. Maka kepegah tu hatinya adalah merupakan anggota yang cukup mulia. Anggota yang cukup menghayum di para hadirin sekalian. Maka oleh karena demikian, God dan hanagot jasad kita nyo sangat tergantung kepada God dan hanagotnya hati. Apabila hati kita nyo God lah jasad kita nyo. Apabila hati kita nyo hanagot lah jasad kita nyo. Pekon tu juga berahmanan. Karena hati nyo adalah tempat mulainya gerakan-gerakan badan dan kehendak-kehendak jiwa. Keinginan-keinginan yang God timbul di dalam hati bila mana hatinya bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Hatinya bersih daripada penyakit-penyakit batin. Tapi selama dalam hatinya mentengna penyakit yang tercela, mentengna sifat yang tercela, nyo haitim sagai-sagai timbul keinginan-keinginan yang God dalam hati kita nyo. Contoh penyakit yang tercela termasuk ria, takabur, ujub, dendam, iri, dengki, sombong, lekas marah dan sebagainya. Nyan adalah merupakan sifat-sifat yang tercela. Bila atanya dalam hati kita nyo, maka hati kita nyo haitim sagai-sagai timbul keinginan-keinginan yang God. Selalu kepada keinginan-keinginan yang hana God. Selalu kepada keinginan-keinginan yang hana ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit hati nyo perlu tak pegadah lagi kita nyo supaya mengatimah ataupun timbul keinginan-keinginan yang God dalam hati kita. Timbul keinginan-keinginan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian menyangkut dengan gerakan-gerakan badan. Artinya diibaratkan laksana raja ataupun pemimpin. Sedangkan anggota tubuh kita nyo diumpamakan laksana rakyat. Apabila pemimpinnya God, rakyat akan God. Apabila pemimpinnya hana God, rakyat hana God. Pemimpin zalim, rakyat zalim. Pemimpin hana adil, rakyat pun hana adil para hadirin sekalian. Kemudian, hati juga diumpamakan laksana mata ia. Dan anggota tubuh kita anggota tujuh kita yang nak tubuh tu, diumpamakan ibarat sabah kebun. Bila mana alam kebunnya dilei ia yang rasa jih tabu, maka tanaman yang na dalam kebunnya pun ikut rasa tabu. Apabila ia yang ilai dalam kebunnya adalah ia masin, maka tanaman yang na dalam kebunnya juga rasa masin. Menan diumpamakan para hadirin sekalian. Menansit artinya diumpamakan dalam laksana tanah dan anggota tujuh yang nak bertubuh katanya diumpamakan laksana tanaman. Apabila tanahnya subur, maka tanaman yang udip bat tanahnya pun ikut subur. Apabila tanahnya gersang, maka tanaman yang udip bat tanahnya pun ikut gersang. Hanagot ibadah para hadirin sekalian. Lagi tengok pula pada lam-lam. Yang umangnya tanah hanagat ilhab lagang. Yang minta pula pada nan pada hanagat ibadah. Yang menan diumpamakan hati kitanya dan anggota tubuh kitanya. Maka dia kitanya perlu kita jaga hati kitanya supaya bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Memang hatinya anggota yang cukup mulia. Sehingga le syaitan yang diincar bak tubuh kita manusia adalah hati hana lain. Apabila hatinya kasih dikuasai le syaitan, maka keinginan yang timbul dalam hati kita nyo hana le kepada keinginan-keinginan yang God. Sabi-sabi keinginan yang timbul dalam hati kita nyo kepada keinginan-keinginan yang hana ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita yang selalu kepada maksiat, hai timli kepada yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamban para hadirin sekalian. Sehingga ali malaikat Jibril. Malaikat Jibril geplah dada Nabi Muhammad.
untuk nupeglih hati Nabi Muhammad. Watai geplah dada Nabi Muhammad gecok hati Nabi Muhammad. Membanggakan segumpal darah yang cukup hitam. Sehingga nekun le Jibril nyo tempat syaitan. Yang kerja syaitan yang diincar batanya yang ke hati. Mioka saya duduk je dalam hati kata begah bunau. Yang ditanya sabe-sabe buat maksiat la oleh lain hana. Maka gepeglih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian baru gepuduk maksud. Maka hati Nabi Muhammad adalah merupakan hati yang cukup mulia, hati yang paling bersih, hati yang cukup istimewa. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Maka untuk terjaga dia kata hatinya, kiban cara hati kita yang begat, berlembut baik kerah, nyawa enam macam yang perlu kita jaga. Yang pertama iaitu dia katanya membaca Al-Quran beserta tadabbur makna Al-Quran yang kita bacanya. Benar semikir. Kepada ayat-ayat Al-Quran yang terbacanya bertabikir dan mengerti sehingga kita amalkan. Manya hana tatu'ah artinya hana tatu'ah amalkan sehingga hitim gelih hati, hitim lembut hati. Contoh tuan pegah. Nukunlah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang telah beriman. Nya khusus wahai orang beriman. Karena panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran nya ada dua macam. Na bersifat umum dan na yang bersifat khusus. Contoh yang bersifat umum, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai manusia-manusia, nya mandumruh, awa-awa kafiruh, ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Nya awa kafiruh dekun ya ayuhan nas. Tapi nya dalam ayatnya ya ayyuhallazina amanu khusus. Gemuhoi urang-urang yang beriman. La ta'kulur riba. Baik kata apa je riba. Ribanya yang melipat ganda yang mujung dah bahasa katanya. Tamu hutang peng sejuta pegak syarat bayar sejuta lebih. Sejuta sah apakah sejuta dua pokoknya lebih daripada jumlah yang tamu hutang. Tamu hutang bijih pada sinalih. Ipegak syarat je lempu hutang bayar sinalih tengah. Nya yang lebihnya adalah merupakan riba. Temam yang isi daripada ayat Al-Quran yang tengah bacanya hana tak mengerti kiban cara tak amalkan. Di segi tak baca akan merupakan fala, tapi yang perlu pegah untuk tak amalkan kiban cara tak amalkan karena kita hana mufhum arti yang terkandung dalam ayat tersebut. Maka itu Al-Quran tak baca ju alahnya riba tak baca ju. Sebab menyebab riba ramai orang bela aku. Menyebab riba ramai tak orang bela. Pakan ramai orang bela bak riba hanya kehidupan delay pakan kalau tuan berah punau. Karena ini dasar mandum lati. Mia hatinya kagot. Hanale sifat yang tercela dalam hati kita nyo hanruh tak bela ata-ata yang menentang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bang karena hati kita nyo hana bereh. Hati kita nyo ka dikuasai oleh syaitan. Maka ramai-ramai urang bela ata-ata yang haram. Ramai-ramai urang bela ata-ata yang riba yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita yang haitim god para hadirin sekalian. Oleh karena demikian, yang pertama iaitu untuk hati kita yang bisa lembut, jerah hati kita yang hana kereh, maka yang pertama membaca Al-Quran dan mengerti makna daripada ayat Al-Quran yang kita baca tersebut sehingga kita amalkan. Yang pertama. Yang kedua, supaya hati kita yang mengat lembut, hati kita yang mengat jerah, iaitu tak kosong perut. Kiban cara tak kosong perut, bela dia kita yang tak pubut puasa sunat. Apalagi si bulan yang kau likut lebih kalah tak puasa Ramadan. Kemudian tak iringi dengan puasa Syawal Namuraw. Kemudian puasa Senin Kamis. Puasa Tarwiyah. Puasa Arafah. Puasa Tasu'a Asyura. Puasa sunat urang putih, sunat urang hitam. Yang puasa sunatnya tak usahakan lagi tanya bersering-sering tak pubut. Supaya apa kon? Supaya hati kita mengat lembut. Sebab dengan gara-gara sering-sering tak puasa, yang nafsu kita lemah. Yang nafsu mati total 100% gara-gara puasa mati lemah.
Maka waktu dah buka puasa baik lele dah pajuh makanan. Mio kala dah pajuh makanan nyanyi udip lagi tegar lagi sotlom. Hadirin kaum muslimin. Sebab salah sabah yang jut ke lelah hati tu, yang jut ke kerah hati tu tak ikut hawa nafsu. Tak ikut nafsu syahwat. Man bila katanya perut tarik sampai hantam tak puasa sunat, nya syahwat mutamah juga. Ya, sehingga katanya selalu roh bak jalan-jalan timoh keinginan bak jalan-jalan yang hana diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka le katanya belele tak puasa sunat supaya hati katanya lembut han kerehli. Kemudian yang kelih iaitu le katanya benar tak sembahyang sunat malam. Benar tak sembahyang sunat tahajud. Tak bodoh tengah-tengah malam waktu yang sunyi. Tak laksanakan sembahyang sunat malam. Tak laksanakan sembahyang tahajud. Supaya hati katanya lembut. Kemudian berlanjut kepada yang keempat. Tadu menghadap kiblat. Merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Waktu-waktu tengah sunyi waktu poh malam. Dan mohon ba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku. Udip lun dalam dunianya ya Allah hana luput daripada dosa. Baik dosa ubud maupun dosa raya. Baik dosa yang sengaja maupun tak sengaja. Sabe-sabe nak lun pubut dosa ya Allah. Maka malamnya lun mohon badron ya Allah nepa ampun ya Allah segala dosa-dosa lun. Insya-Allah dengan nyan para hadirin sekalian, hati kita menjadi glih. Sebab kepegah le Ibrahim bin Adham, ate orang berimannya pada dasarnya iaitu gleh putih lagi cermin, je taluh drawon. Pajang si kutau ate orang berimannya di saat orang berimannya dipubut dosa. Sabah dosa yang dipubut oleh orang yang beriman, maka akan geram oleh Allah Subhanahu wa taala sabah titik hitam dalam hati. Pajang gadah titik hitam akibat daripada dosa di saat si hamba tersebut, orang beriman tersebut kali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyan baru gadah titik hitam yang nabati gara-gara dosa. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Bila mana si hamba tersebut dipubut dosa berlanjut, terus menerus dipubut dosa hanai piuh-piuh sementara taubat hantam pernah, maka titik hitamnya akan mutamah-tamah sampai hati membalut penuh dengan titik hitam akibat daripada dosa. Nyan punya hati kamu balut dengan titik hitam akibat daripada dosa, maka nasihat-nasihat, kebaikan-kebaikan kurang bermanfaat bagi orang nyan. Mia tak pegah ba orang nyan nyo tak sembahyang Jumaat hai teme dengar le. Tak pegah ba orang nyan nyo puasa Ramadan malam tak pudik malam sembahyang tarawih dan sebagainya ibadat-ibadat lain lebih-lebih basi puluh terakhirnya hai dengar le. Tak pakai ya buat minta ilmu. Ilmu yang bermanfaat jangan ilmu yang kita yang mutamahya kepada Allah Subhanahu wa taala tapakan haitim li. Tapi nasihatnya haitim dengar li bahkan mutamah bengeh kita yang pegah para hadirin sekalian pekon. Karena hati kamu balut dengan titik hitam daripada dosa. Artinya apabila alam tubuh seorang orang penuh dengan dosa, nyan hana puata ajak ali kepada kebaikan. Untuk ibadat pihang haitim li pekon karena kadihadang so tukang hadang yang ke dosa yang nak bertubuh urungnya. Yang kenyan tukang hadang saudara urung sehingga haitim le pubut kebaikan. Dihadang le dosa. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Maka wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Yang dosa yang kau pernah tak pubut lagi tengok kalian tuan pegah bunau. Apakah dosa ubud, dosa raya, dosa secara sengaja ataupun tak sengaja. Nyo bersegera lagi tengok untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang kita harap ke nafah kedua. Nafah kedua hanya ada temai. Nya nafah yang kita tarik pelihnya sahnya, nya ke nafahnya yang tak pergunakan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awak tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu yang sehingga hanam sangkut paut dengan dosa. Dan hati kita nya kaglih hanale titik hitam ba hati itu. Sehingga baru itim timbul keinginan-keinginan yang god dalam hati dengan tuan pegah bunuh. Nya yang keput. Kemudian yang kelima supaya hati kita nya lembut, baik kereh hati, baik batat hati, nya tak bergaul ataupun tak duduk bersering, tak duduk dengan orang-orang yang saleh-saleh. Karena orang yang saleh-salehnya letak je tak cak manfaat ba orangnya.
Orang yang nak ilmu dan amalkan dengan ilmu yang kanannya, iaitu ilmu agama, ilmu yang bermanfaat untuk orang akhirat. Le tadi me dengar ilmu yang keberah di sini sehingga tadi amalkan le kita nyawa. Nyawa insya-Allah hati kita nyawa akan lembut. Tapi menyawa kita nyawa gaduh. Hana mutaturi pi orang yang saleh, orang yang nak ilmu. Gaduh tak duduk kedua dengan yang hana jelah-jelah hana semikir masalah agama mu bacut pi. Hana fikir masalah ibadat mu bacut pi. Nyawa hati kita nyawa akan rela para hadirin sekalian. Akan rela. Karena agamanya menurut ngon keberah. Mia tajak saja nuku imum kahana semayang kahana pulain paling kurang itu ya ba khauri kata semai pajuh si mana. Mia brokan hantam dah semayang ba tajak saja ganya siga karuh dah semayang. Han dah semayang ha mungkin. Yang mana agama para hadirin sekalian. Kan dalam arti kata maknyo kata pilih-pilih kan memang mila agama segi pilih ngon. Dah ngon gi pilih ngon yang nak ilmu. Orang yang salah-salahnya dah pilih sebenarnya. Ya kerja pada dasar je kita yang sifu salih mandum, benar ilmu mandum pakan sesuai dengan Nabi pegah. Talabul ilmi faridatun ala kulli musliman wa muslimah. Tuntut ilmunya wajib. Maksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat buat orang akhirat. Jangan gara-gara ada tuntut ilmu yang bermanfaatnya kita yang mutamahya dekat Allah Subhanahu wa taala. Yang kebenar ilmu teman-teman. Sehingga hati kita nyawa kagot. Hati kita nyawa kalembut. Kemudian yang keenam, yaitu pajuh makanan yang halal. Bahkan oleh para ulama anjurkan tak pajuh oleh kata makanan yang bergizi dan halal. Karena yang pokok tat buat makanan. Karena makanannya adalah merupakan bijah buat dinan. Makna bijah buat menyatakan tak pajuh hotel haram, yang tetap itu biar tak haram, hai itu biar lain. Tak pajuh hotel yang halal tetap itu biar tak halal. Tak pajuh hotel syubhat tetap itu biar tak syubhat. Tak pula bau yang masa katanya tak pula bau timah. Hai timah pula lain. Tak pula pade timah. Tak pula pisang timah. Yang mana sih? Menyagutanya orang gaduh tak pajuh makanan-makanan yang haram surau suput. Nyabut katanya surau selalu babut yang haram. Maya tak pajuh makanan-makanan yang halal, but katanya surau selalu babut yang halal yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maya tak pajuh makanan yang syubhat, yang but katanya selalu babut syubhat. Bahkan mempegrup segala babut haram. Yang kaya oleh Sayyidina Abu Bakar, di saat roh kepajuh makanan yang syubhat, nak ketepu kayaknya makanan syubhat, dudah le kepajuh baru ketepu. Guculau anak jarau la rukuang. Guculau anak jarau la rukuang untuk gemuntah. Ada yang syubhat yang roh kepajuh gunau. Teman na urang manan. Hana jina beta pegah ada syubhat, ada yang haram gleh dah sempu. Maka haitem god ate itu. Bah haitem god ate itu. Jadi keinginan yang timbul dalam hati kita kita pegah punau. Sabe-sabe babut maksiat. Sabe-sabe keinginan kita yang buat ata-ata yang hendak diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Babut yang paling dibengih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kekenaan hati kita yang surau sebut pada hadirin sekalian. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka kesimpulan daripada khutbah luntuan pada urau yang sangat mulianya, yaitu untuk tapegat hati kita yang berlembut baik lekreh, maka 6 macamnya benar kita yang amalkan. Yang pertama kita baca Al-Quran beserta mengerti makna yang kita baca. Yang kedua bersering-sering kita puasa sunat. Yang kelima iaitu benar kita sembahyang malam, benar serta sembahyang tahajud. Yang keempat iaitu benar kita dua malam menghadap kiblat, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima iaitu kita duduk dengan orang yang saleh-saleh. Dan yang keenam, iaitu tabajuh makanan yang halal. Maka demikianlah khutbah singkat yang dapat tuan sampaikan pada urau yang sangat mulianya. Mudah-mudahan bermanfaat terutama sekali bagi pribadi khatib sendiri dan selanjutnya bagi kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian.